Satu lagi seorang profesor, seusai pencabutan narasi atau statement atau pernyataan dari mantan rektor UGM Sofyan Effendi, katanya dia orang NTT. Seperti apa statementnya, kita bisa saksikan di cuplikannya. Saya memulai, Pak, saya harus berterima kasih ke Magellan karena awalnya saya tidak tahu apa-apa. Artinya saya tidak masuk di hitungan yang berbicara-bicara di sini, Pak. Ini informasi daripada Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor itu, yang dia sudah benar mendukung pernyataan saya dulu bahwa Jokowi tidak tamat S1 UGM. Tapi setelah dia bicara, sudah tersebar kemana-mana, kaget-kaget dia cabut. Bagi saya yang dia cabut hanya wawancaranya. Berarti apa yang saya bicarakan tuh dia dukung saya. Nah, kami dua sama-sama profesor kok. Di kampus saya bilang kau siap-siap ditangkap. Sampai sekarang kok tidak ada laporan. Karena begini, saya tahu bahwa laporan yang Pak Jokowi lakukan di Polda Metro itu tidak kuat atau tidak. Makanya buktinya sampai sekarang. Ini ternak Mulyono saya bilang tangkap, penjarakan. Bagaimana mau tangkap sampai sekarang tidak bisa tangkap kan? Kasusnya di kampus saya di Rote di NTT sana bilang kau ditangkap. Makanya untuk menghindari ocehan mereka saya blok. Sampai sekarang mereka harap-harap supaya ini Rismon atau ditangkap. Sampai sekarang kan tidak ditangkap juga. Ya. Jadi bagi saya kalau untuk saya harus bersyukur kepada Rismon karena dulu hanya Roy yang maju sendiri dari TIFA, mereka istilahnya obok-obok kan. Sekarang ada pertahanan yang kuat itu dari Rismon. Nah apalagi sekarang saya bangga juga. Saya sudah ketemu mereka, kami tiga sudah istilahnya kami tiga dengan tambah dengan TIFA 4. Kami satu perahu, Pak. Kemudian saya bangga bahwa saya adalah saya dengan Ikrar Nusa Bakti, dua profesor di Indonesia yang berani berkata tentang Jokowi tidak benar. Kalau saya, Pak, kami yang ini punya otak yang lebih kuat, Pak. Walaupun nanti resiko masuk penjara itu urusan lain, Pak. Kita kalau bicara benar, kami yang orang beragama sudah yakin berani, berani karena benar, takut karena salah kan? Bahwa mereka bersuara, tetapi pertanyaannya adalah apakah suara mereka merupakan suara kebenaran dan itu merupakan suatu tanggung jawab akademis mereka terhadap masyarakat, terhadap keutuhan bangsa ini. Satu narasi yang menarik tadi, dia mengatakan bahwa mereka adalah seorang profesor yang punya daya pemikiran yang kuat. Mudah-mudahan benar mudah-mudahan benar. Tapi anehnya dalam narasinya dia menyebut kata ternak Mulyono. Maka juga saya sendiri meragukan statementnya. Masa seorang profesor mengungkapkan kata membuat suatu narasi seperti itu. Orang yang tidak berpihak kepada dia atau mendukung Joko Widodo dia mengatakan ternak Mulyono. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran atau logika berpikirnya. Apakah ini layak disampaikan oleh seorang profesor? Apakah inilah satu bentuk ekspresi pikirannya yang kuat? Kemudian tadi dikatakan bahwa setiap orang yang memberikan konfirmasi pada dia, yang memberikan pertanyaan kepada dia melalui media sosial, diblok. Apakah itu saudara atau teman, diblok. Di sini sesungguhnya kebenaran yang disampaikan itu tidak kuat. Dia tidak bisa pertanggungjawabkan kepada publik atas kebenaran yang disampaikan. Karena kalau memang itu dia menyampaikan suatu kebenaran, suatu fakta yang terjadi, kenapa dia blok semua orang yang memberikan komentar atau memberikan klarifikasi atau minta pertanggungjawaban atau penjelasan dari dirinya? Itu seorang profesor yang katanya memiliki daya berpikir yang kuat, tetapi dengan mengambil suatu sikap bahwa dia memblok semua orang yang memberikan komentar atau yang meminta klarifikasi atau penjelasan lebih jauh dari statementnya. Dalam narasinya tadi, bahwa dia adalah dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah salah satu bagian dari kelompoknya Roy CS, Rismon Sianipar, TIFA, bahkan dia sempat menyebut Profesor Ikrar Nusa Bakti. Dengan bangganya dia mengatakan, ini
Profesor, setiap narasi kita, setiap perkataan kita, kalau itu ada indikasi bahwa itu adalah suatu fitnaan atau penggiringan opini publik, tentu pada suatu saat akan diminta pertanggungjawaban hukum. Tidak dilihat dari usianya berapa. Setiap orang yang wajib yang memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap setiap narasi. Kalau memang narasi kita mengarah kepada suatu fitnaan atau merugikan salah satu pihak, maka pada saatnya kita akan diminta pertanggungjawaban hukum. Ya, alasan Anda tadi mengatakan bahwa mungkin karena faktor usia maka Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, itu tidak benar. Kenapa? Tadi katakan bahwa kalian menyuarakan kebenaran. Kalau memang itu benar-benar sebuah kebenaran dan faktanya demikian, ya, kenapa kalian mundur untuk mempertanggungjawabkan itu hanya karena mempertimbangkan usia? Tadi dia sampai membawa keyakinan atau agama. Di sini kegagalan cara berpikir mereka. Ya, setiap kita diajarkan untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Ya, tetapi tidak dibenarkan. Ya, kita mempolitisasi agama hanya untuk membenarkan pernyataan kita. Ini boleh dikatakan adalah suatu bentuk pembenaran diri, menyampaikan sebuah fakta atau kebenaran, ataukah ada udang di balik batu. Mudah-mudahan profesor ini salah satu profesor yang tidak seperti Profesor Sofyan Effendi. Ketika viral mulai membuat suatu argumentasi menyalahkan pihak ini pihak itu. Mudah-mudahan Bapak ini adalah salah seorang profesor yang bisa pertanggungjawabkan pernyataannya ketika pada suatu saat diminta pertanggungjawaban. Dan yang berikut, saya melihat bahwa kayaknya ini Bapak ini pengen untuk jadi viral. Karena di awal wawancaranya di Medialog, dia mengatakan berterima kasih kepada Medialog karena sudah memanggil dia. Dan bahkan dia berterima kasih kepada Sofyan Effendi karena dengan pernyataan dia mendukung, Sofyan Effendi mendukung apa yang dia sampaikan dan dia jadi viral. Terima kasih sang profesor dari NTT karena kamu sudah viral, kamu sudah mengambil bagian dari hiruk pikuk yang membuat narasi yang menuduh Bapak Joko Widodo itu adalah DO dari UGM. Kesimpulannya bahwa Bapak Joko Widodo tidak punya ijazah. Meskipun yang seangkatan dengan Bapak Joko Widodo, bahkan mereka sudah menunjukkan di berbagai media sosial foto kebersamaan mereka pada saat wisuda. Bahkan UGM sendiri sudah memberikan statement bahwa memang Bapak Joko Widodo itu adalah benar-benar kuliah di UGM. Dan ijazah Bapak Joko Widodo itu adalah asli. Salam waras, salam cerdas, dan salam bijaksana. Hai Profesor.